halo, halo, halo. Kembali lagi di Gistian Family. Sama anggota baru masuk frame. Nah, di video kali ini aku mau cerita mengenai berapa sih biaya lahiran aku waktu kemarin. Biaya lahiranku di Jepang ini. Aku nggak tahu kalau biaya lahiran di Indonesia kayak gimana, cuma ini adalah cerita mengenai pengalaman lahiran aku di sini. Nah, sebelum aku mau cerita mengenai biaya lahiran aku berapa sih totalnya kemarin, aku mau cerita dulu tentang uang dana bantuan dari pemerintah yang disubsidi ya untuk semua ibu yang hamil dan melahirkan. Aku rasa semua orang udah tahu kalau di Jepang itu setiap ibu yang melahirkan dapat dana bantuan sekitar 420.000 tahun 2002 kemarin di saat aku lahiran, dan tahun 2023 ini naik jadi 500.000, dan itu namanya Susang Ikuji Ichijikin. Nah, dana tersebut itu didapat meski ya nuzubillah min dzalik gitu ya, amit-amit musibah gitu kan, ada misalnya si kandungannya mengalami ya gitu keguguran, misalnya tidak dapat bertahan hidup sampai waktunya lahir, itu juga menerima. Ini berdasarkan 2023 aja kali ya, dapat 500.000 untuk usia kandungan di atas 22 minggu meskipun itu enggak lahir alias ya meninggal di kandungan misalnya, dan 480.000-an untuk usia kandungan di bawah 22 minggu. Itu tertera di website asuransi. Nah, dana itu tuh diberikan sama asuransi kesehatan. Jadi kan emang di Jepang itu kalau misalnya setiap orang di sini tuh harus punya asuransi kesehatan, baik itu asuransi di tempat kerja gitu kan, ataupun ini kokumin Hokeng gitu kan, jadi kayak BPJS kalau di Indonesia ya. Nah, untuk sistem pembayarannya gitu kan, yang uang subsidi itu tuh ada dua gitu kan. Yang satu tuh langsung ditransfer ke RS di mana kita lahiran. Terus yang kedua itu kita bayar dulu mandiri, udah gitu nanti kita reimburse gitu, nanti diganti gitu kan. Nah, kalau yang langsung gitu namanya itu Chokusetsu Shiharai Seido. Tapi biasanya di Jepang itu memiliki sistem yang langsung itu, yang Chokusetsu Shiharai Seido. Jadi waktu pas kita udah memutuskan untuk kelahiran di mana, nanti si rumah sakit itu tuh memberikan form gitu untuk kita isi, di mana itu isinya perjanjian untuk uangnya tuh bakal langsung dikirim ke rumah sakit tersebut. Nah, kalau untuk yang bayar yang kita talangin dulu terus nanti reimburse, kayaknya cocok buat orang yang kayak lahiran bukan di Jepang gitu. Jadi kayak misalnya kita mutusin untuk lahiran di Indonesia aja nih gitu kan, itu bisa nanti uang itu tetap kita dapetin meskipun bukan di Jepang lahirannya. Jadi nanti kalau udah lahiran kita bisa urus kayak gitu, asal jangan dihilangin aja itu ya semua total risit biaya waktu lahiran. Terus kalau untuk syarat-syaratnya seperti apa, bisa lihat di websitenya aja. Aku kurang paham untuk seperti apa, yang jelas ya riset itu kan. Dan misal gitu kan, biaya melahirkannya itu kurang dari dana bantuan tersebut, nah sisanya itu bisa kita dapetin dengan cara ya gitu nge-reimburse-nya gitu. Pokoknya kalau misalnya lahiran Indonesia misalnya biayanya 1 juta misalnya, uang sisanya misalnya kan kita dapat 50 juta ya 49 jutanya itu sisanya juga bakal kita dapetin gitu. Di Jepang juga kayak gitu, tinggal diurus aja. Nah, kalau untuk ngurusnya, kalau yang pemegang kayak BPJS yang negara itu ke Yakusho atau Yakuba. Nah, kalau misalnya yang yang pakai asuransi di tempat kerja, jadi kita ininya ngurusnya ke melalui HR di perusahaan. Terus nanti dari HR nanti dikirimin
ke ini perusahaan asuransinya. Udah gitu tinggal tunggu deh uangnya dikirim. Nah, masuk ke berapa sih biaya lahiran aku kemarin. Jadi aku tuh melahirkan di tahun 2022 bulan Desember. Pada saat itu bantuan dana yang dari pemerintah itu masih 420.000 yen. Nah, saat itu aku menggunakan biaya sistem langsung yang dibayar langsung ke RS dari pemerintahnya, dari asuransi. Terus karena saat itu aku udah tahu RS mana yang yang bakal jadi tempat lahiran aku, terus aku isi form tersebut gitu kan. Nah, FYI lagi, di Jepang itu lahiran tuh diusahakan dan wajib normal. Jadi untuk misalnya kayak aku pengen sesar itu nggak bisa. Sesar itu tindakan emergensi darurat kalau misalnya terjadi sesuatu yang bisa membahayakan anak dan ibunya kalau tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi jikalau ada orang yang mau sesar nggak bisa, nggak kayak di Indonesia ya. Terus juga kalau misalnya sesar di sini biayanya tuh terkesan lebih murah, tapi sebenarnya tetap lebih mahal daripada biaya normal. Cuma kalau misalnya pembayaran untuk lahiran sesar, jadi biayanya tuh cuma 30% dari total semuanya. Dan biaya tersebut 30%-nya bisa dibayar dari uang subsidi tersebut. Misalnya biaya totalnya 700.000 yen. Nah, 700.000 yen itu tuh 30%-nya berapa? Nah, dari 400.000 itu tuh bisa dibayarkan. Nanti kalau misalnya ada sisa, itu uangnya bisa dikembalikan, asal harus diurus. Gitu. Jadi kesannya lebih murah katanya di sini, padahal tetap aja mahal-mahal aja sih sebenarnya, cuma hanya pembayarannya aja kan jadi 30% gitu. Nah, untuk biaya lahiran di Jepang sendiri itu masing-masing daerah tuh beragam. Jadi tergantung kotanya, tergantung juga RS-nya gitu kan. Semakin bagus RS-nya, semakin gede RS-nya, pastinya kayaknya semakin lebih mahal. Terus semakin kota juga pasti semakin mahal. Dan juga ada tambahan juga kalau misalnya pengen kamar sendiri gitu kan. Jadi kita bisa milih tuh mau kamar sendiri atau kamarnya yang berdua atau berempat rame-rame gitu. Tapi rata-rata biaya melahirkan di Jepang itu sekitar 400-an sampai 500 ribuan. Ya, itu rata-rata ya. Ada yang lebih mahal, ada. Ada yang lebih murah, ada gitu. Nah, kalau ngelahirin di Jepang itu nggak langsung pulang kayak di Indonesia ya, setahu aku ya. Di sini itu kita harus nginep gitu kan, dirawat inap 5 hari untuk yang normal, terus 7 hari untuk yang sesar. Dan selama nginep itu, dirawat itu, jadi kita tuh bakal diobservasi mengenai kesehatannya, terus juga diberi pelatihan bagaimana mengurus dan merawat bayi baru lahir. Bener-bener ngebantu sih untuk aku yang baru pertama kali punya anak, terus lagi jauh dari sanak saudara, nggak ada orang tua juga. Jadi bener-bener sangat membantu bagaimana sih ngerawat bayi tuh. Nah, banyak kegiatan yang kita lakukan selama 5 hari itu. Di antaranya kita bagaimana sih cara ganti popoknya, gimana sih cara ngurus si pusarnya, tali pusarnya, terus bagaimana juga cara menyusui, gitu-gitulah pokoknya. Lagi aku waktu itu nginep 8 hari karena waktu pas 39 minggu, pemeriksaan 39 minggu itu belum ada tanda-tanda mau lahiran gitu kan, belum juga ngerasain kontraksi. Akhirnya ketika minggu depannya itu kan udah 40 minggu tuh, jadi dokternya menjadwalkan untuk segera masuk dan menindak di induksi saja supaya tidak terlambat gitu. Jadi di usia 40 minggu aku udah langsung masuk ke rumah sakit dan dirawat untuk melakukan induksi
nggak tahu kalau di Jepang kayak gini ya, jadi udah ketika misalnya 39 minggu belum ada tanda-tanda, iya udahlah tindakan minggu depannya masuk gitu kan untuk lakukan induksi gitu kan. Waktu itu aku mulai dirawat tuh hari Senin tanggal 5 Desember gitu. Pagi-pagi langsung pas datang gitu kan ke ruang rawat inap tuh langsung ganti baju, terus langsung ditindak untuk melakukan induksi. Pertama induksinya menggunakan obat minum gitu. Jadi pas hari pertama induksi tuh minum obat minum, di jadwal beberapa jam sekali minum gitu kan. Udah gitu tuh seharian sampai pukul 5 terus-terusan minum dan dicek gitu kan. Dan saat itu aku pembukaan 1 udah mulai kebuka, udah mulai kerasa cikit-cikit gitu. Di Jepang itu kalau induksi nggak langsung diterobos, jadi ada jam-jam tertentu, jadi jamnya itu antara dari jam 9 pagi sampai jam 5, pokoknya jam itu melakukan tindakan, setelah itu nggak boleh, jadi harus diistirahatkan. Jadi waktu itu aku istirahat, mandi, makan, dan sebagainya. Terus jam 9 rumah sakit dimatikan lampunya, terus kita waktunya tidur. Terus induksinya dilanjutkan keesokan harinya deh. Gitu di Jepang, aduh. Nah, terus tanggal 6-nya aku lanjut induksi hari kedua, dan hari kedua itu nggak cuma minum obat induksinya, dimasukkan juga balon Foley kateter gitu, terus juga di infus juga gitu kan, di induksi pakai infusan juga. Nah, pada saat itu mulainya jam 9-an lah juga gitu kan, sampai jam 5-an lagi. Dan pada hari itu cuma pembukaan sampai 3. Ya syukurlah ada kemajuan gitu kan. Soalnya kadang-kadang katanya tergantung orangnya gitu. Ada yang sampai seminggu nggak ada perubahan gitu kan, nggak ada pembukaan, dan itu menyeramkan ya. Karena sakit induksi itu, kontraksi itu sakit. Apalagi kan aku dengar katanya kalau diinduksi nggak alami itu sakitnya double dibanding yang alami gitu. Nah, udah gitu lanjut lagi kan besoknya tanggal 7 gitu. Tanggal 7 sama dipakai balon kateter Foley, udah gitu pakai juga obat juga, terus tambah ini infus. Nah, cuma di hari ketiga si dosisnya tuh kayaknya dilebihi, maksudnya diperbanyak dibanding di hari yang kedua gitu kan. Nah, pada saat itu tuh bener-bener kerasa banget kontraksinya, aduh sakit banget, nggak tahan, nggak kuat banget. Aku tuh meredam kontraksi dengan cara terus main HP, internetan, biar nggak sakit, cuma tetep kerasa banget, biar dilupain gitu kan rasa sakitnya gitu, main HP lah, tag video gitu, cuma tetap kerasa ya gitu. Akhir-akhirnya bener-bener nggak kuat tuh kalau pas udah akhir-akhir sih. Jadi pas di hari ketiga ini dilakukan seperti biasa dari jam 9 sampai jam 5 si induksinya. Dan pada saat itu awalnya pembukaannya tuh hanya bergerak menjadi 4 mau ke 5. Aduh. Dan pada saat itu rasa sakitnya udah nggak tahan, rasanya pengen banget disesar. Kalau ada pilihan sesar aja tanpa berpikir panjang gitu. Nganggapnya sesar itu mudah gitu kan. Terus kan setelah lakukan induksi itu biasanya kan ketika sudah habis obatnya tuh dibiarkan dulu beberapa saat supaya benar-benar udah nggak ada ini efeknya lagi si obatnya. Nah, pada saat menunggu itu sekitar 1 jam kemudian itu rasa sakitnya bener-bener sakit banget. Terus pas dicek gitu kan, minta bidan untuk ngecek gitu kan, ternyata pembukaan udah ke-7. Terus kata bedanya, wah ini mau lahiran gitu. Terus coba hubungin suaminya buat segera datang. pada saat itu bener-bener kayak, padahal sebelumnya ya di pembukaan 4 gitu, terus tiba-tiba langsung naik ke 7 dan lahiran pada saat itu. Dan pada saat itu tuh di ruangan itu tuh ada 2 orang gitu kan, jadi di samping aku juga sama dia juga baru
pembukaan 5.6 gitu, terus disuruh udah berhenti dulu, katanya lanjutin besok. Kita dua-duanya mau dilanjutin besok awalnya, tapi ternyata pas ketika aku diperiksa aku mau lahiran dan dia juga sama udah mau lahiran juga, karena kita berdua sama-sama ngerasain sakitnya, benar-benar sakit banget gitu. Akhirnya pada saat itu kita berdua lahiran. Ya di malam-malam lahiran bareng. Meskipun nggak sama sih jamnya. Terus ya umumnya kalau selama perawatan itu kita kan melakukan kegiatan itu berdasarkan jadwal-jadwal yang udah mereka tentuin gitu. Jadi ada jadwal gitu yang kita harus ikutin gitu. Misalnya jam sekian apa gitu-gitu. Terus lagi ya untuk makanan. Ternyata di Jepang itu makanan selama aku dirawat di rumah sakit itu sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan tuh beda banget. Dan makanan setelah melahirkan itu juga ada menu-menu khususnya gitu, dan semuanya enak-enak, tapi porsinya gede-gede banget ya. Kalau di sini kalian bisa lihat, cek di vlog aku di video yang berbeda mengenai ya selama aku dirawat waktu aku lahiran. Di video yang berbeda silakan kalau yang penasaran. Oke, gitu singkat cerita aku udah dirawat, terus waktunya pulang. Ketika mau pulang gitu kan, otomatis aku harus ke loket pembayaran untuk melakukan pembayaran. Berapa sih total biaya lahiran gitu kan. Sebelumnya aku kan udah tahu tuh dari senpai aku yang pernah lahiran di situ, katanya uang yang harus siapin itu sekitar 100.000 yen katanya kan untuk bayar gitu kan di situ teh. Jadinya aku udah siap-siap, tapi ketika pas aku ke loket pembayaran aku kaget dong. Kenapa bisa kaget? Biaya total lahiran aku tuh 369.370 yen. 37 jutaan. Nah, awalnya tuh aku kira aku harus bayar segitu sisanya, tapi ternyata itu udah total keseluruhan. Jadi kalau aku dapat 420.000 dan aku cuma harus bayar 370 ribuan, itu sisanya bisa aku dapetin. Sisanya bisa aku masukin kantong. Dan kata petugas di loket pembayaran tersebut juga tinggal diurus aja, nanti uangnya katanya bakal ditransfer, katanya gitu. Wow, aku speechless karena kirain aku akan bayar, ternyata aku malah dapat lebih dong. Dan si petugas itu ngasih kwitansi, terus bagaimana cara apa aja yang harus disiapin untuk nge-reimburse itu yang sisanya gitu. Jadi terus kata dia tuh tinggal bilang aja ke perusahaan, katanya ini sisanya dan minta reimburse gitu. Jadi total sisanya itu aku 50 ribuan ya. 5 juta lumayan kan buat beli popok. Aduh komen. Nah, jadi waktu pas itu aku langsung urus juga sih. Jadi udah keluar dari rumah sakit, terus aku ke Yakuba gitu ya, ke pemerintahan untuk mendaftarkan kelahiran si bayi. Dan dari situ aku ke perusahaan untuk mengurus banyak hal gitu kan. Dan salah satunya untuk ngasih itu riset riset itu biaya lahiran yang ada sisanya ya. Nah saat itu tuh aku ke perusahaan, ke kantor tuh tanggal 19 Desember. Jadi kantor cuma minta fotokopi kwitansinya ternyata gitu, bukan aslinya. Dan aku melampirkan juga si perjanjiannya waktu itu yang ditransfer ke rumah sakit secara langsung dari asuransi sama kwitansi. Cuma itu doang sih yang harus dilampirin ke perusahaan kalau aku ya waktu itu. Dan udah gitu tinggal tunggu aja nanti pihak perusahaan gitu ya, khususnya HR bakal tindak lanjutin dengan cara mengirimkannya ke pihak asuransi. Aku nggak tahu itu kapan, itu ya tergantung masing-masing perusahaan atau staffnya kali gitu kan. Tapi pada saat aku itu tanggal 10 Januari
aku dapat surat pemberitahuan dari pihak asuransi gitu kan ke rumah ya, mengenai itu, mengenai uang gitu kan yang balik yang akan dikirim, yang kemarin yang diurus gitu kan, yang dari dana subsidi itu. Dan di situ dijelasin, diberitahu kalau misalnya dananya akan ditransfer di tanggal 11 Januari. Nah, kagetnya aku ternyata bukan 50.000 doang, ternyata kan 50.000 doang, tapi ternyata asuransi perusahaan aku tuh ngasih biaya tambahan juga, dana gitu kan, untuk ininya, memegang polisnya gitu, 100.000. Jadi aku dapetnya ditransfernya 150.000. Wah, lumayan kan? Lumayan banget, membantu perekonomian warga yang sedang membutuhkan biaya merawat bayi. Itu udah mulai ya bentar ya. Oke, segitu dulu videonya mengenai biaya lahiran aku di Jepang, khususnya aku lahiran di daerah Hokkaido, di ya nggak kampung sih ya, di pinggiran gitu. Kalau yang lain aku nggak tahu. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Udah marah